Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi kata shalom. Wow, selamat pagi Bapak Ibu, brother sister. Saya percaya Tuhan Yesus baik. Kok gak ada amin saudara? Amin. Ya. Bulan ini bulan Juni saudara. Setengah tahun kita sudah lewati bersama Tuhan. Saya tahu banyak proses yang kita sudah lewati. Tapi satu hal yang saya tahu, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia tetap baik. Yang setuju katakan amin. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan lebih meriah lagi buat Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Mari sebelum kita mulai kita satu dalam doa. Bapa, kami bangga, kami bersyukur punya Bapa, punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan pilih kami menjadi anak-anak-Mu. Dan pagi ini Tuhan Yesus kami berkumpul karena kami rindu menyukakan hati-Mu, karena kami rindu menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami bawa korban doa, pujian, penyembahan yang terbaik dari hidup kami. Kami bawa di altar-Mu ya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga ya Tuhan. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang diagungkan di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji-Mu di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bawa kekaguman kami akan Engkau Tuhan. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu ku tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu ku tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan Tuhan, Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kita berikan tepuk tangan yuk, kita kagum sama Tuhan.
Oh, ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu ku tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu ku tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan Tuhan, ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, kasih-Mu, tak terduga jalanmu, duga jalan. Kau yang ku percaya, kau yang ku percaya di segala musim hidup. Oh, tak terbatas, tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, oh, kasih-Mu, tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin. Tak terduga cara Engkau yang kami andalkan Tuhan. Tidak ada yang lain Abah. Andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya, yang ku percaya di segala musim hidup. Oh, tak terbatas, tak curahkan kuasa-Mu Tuhan. Amin. Tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di setiap musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala
musim hidupku. Kau yang ku percaya Tuhan, oh Kau yang ku andalkan, tiada yang lain Tuhan Yesus. Oh hiralabaya sananamo ya seni. Haleluya, kami kagum akan Engkau. Oh hiralamaya sanaralamaya nadalamo hinaralamaya sene. Oh sikinaralamaya nadalamo ya nadalamaya seni. Yesus, Yesus Tuhan layak Kau disembah. Oh hiralabaya sakaralabaya dalabaya dalabaya dalamaya seni. Oh hiralabaya sakaralabaya dalabaya dalabalaba hirab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 a huralabaya dalabaya 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 dalaba. Mengalir kuasa-Mu Tuhan, mengalir kasih-Mu. Wow, hiralabaya sakanaralamaya seni. Yesus, Yesus Tuhan. Wow, haleluya. Wow, lawat kami, yes, jamah kami Tuhan. Uralabaya sakara baba 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 baba. Urabaya sakara baba baba baba. Yes, Holy Spirit, sikirala baba baba baba. Uralabaya sakara labaya labala baba. Urabakara baya labala baba. Uramaya sakara labaya se. Whoa, hallelujah. Yesus, Yesus Tuhan, Kau layak kami sembah. Yesus Tuhan. Wow, haleluya. Hinaralamaya naralamaya seni. Oh, mengalir Roh Kudus, penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Korabaya syakaramaya mengalir, mengalir, mengalir. Kuasa-Mu seperti sungai di tempat ini. Oh, oh, oh. Ku kagum hormat akan Engkau, amin. Ku kagum hormat akan Kau yang layak kami sembah Tuhan, yang layak dipuji. Ku kagum akan, oh kami kagum, ku kagum hormat akan Engkau, amin. Ku kagum hormat. Yes. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, saudara. Kau yang kagum, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat, amin, akan Engkau, amin. Ku kagum, ini kekaguman kami akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, sekali lagi ku kagum, oh, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau.
kagum akan Yesus. Ku kagum akan Yesus. Yes Lord. Mari kita siapkan hati kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki kami Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari yang wanita saja katakan lagu ini. Selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hati kami Tuhan. Amin. Mari sekali lagi bergantian yang pria. Selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Mari bersama-sama katakan, telah kulihat kebaikan yang tak pernah ada habisnya dalam hidup kami Tuhan. Habis di hidupku, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap. Oh, telah kulihat. Mari Bapak Ibu dengan kasih saya undang kita semua boleh bangkit berdiri yuk. Yang tak pernah habis di hidupku, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Katakan, telah kulihat kebaikan yang tak pernah ada habis-habisnya, yang tak pernah habis di hidupku. ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku
setia. Bapak, ini yang menjadi komitmen kami, janji kami kepada Tuhan, yang hari ini kembali kami ucapkan Tuhan. Kami mau Engkau mendapati kami tetap setia, setia sampai akhir. Karena kami tahu Tuhan, hanya yang setia sampai akhir yang diselamatkan. Oleh karena itu kami mau setia sampai akhir. Terima kasih Bapa untuk pujian, penyembahan, bahkan doa yang kami naikkan. Lewat doa, pujian, penyembahan, dan doa, kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Dan aku berdoa Tuhan, supaya setiap kami bukan hanya menikmati hadirat Tuhan saat ini, tetapi kami rindu Tuhan, dalam setiap kehidupan kami menikmati hadirat Tuhan. Engkau yang selalu ada bersama dengan kami, Engkau yang selalu memimpin kami, dan kami mau selalu taat akan pimpinan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Engkau urapi setiap kami Tuhan, berikan kepekaan kepada setiap kami, supaya kami tahu ada Tuhan yang memimpin kami, ada Tuhan yang mengarahkan jalan hidup kami, sehingga kami gak perlu salah jalan, kami gak perlu babak belur, kami gak perlu nabrak-nabrak, tetapi kami tahu apa yang menjadi maunya Tuhan. Dan tugas kami, kewajiban kami, kesukaan kami hanya berjalan di jalannya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir Tuhan. Kami percaya kehadiran kami enggak sia-sia. Setiap kami dilawat Tuhan. Kami percaya dalam ibadah ini yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus, yang susah dihiburkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap kami diberi pengharapan-pengharapan yang baru. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati anak-anak-Mu yang sudah melayani, pakai kehidupan mereka lebih dahsyat lagi Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami akan dengar isi hati Tuhan. Engkau juga yang bantu setiap kami, urapi setiap kami. Buka hati kami, pikiran kami, supaya kami boleh menangkap apa yang menjadi pesan-pesan-Mu. Untuk hamba-Mu Engkau mampukan layakan, kuasai bibir lidahnya, sehingga apapun yang disampaikan hanya dari Tuhan saja. Sekali lagi Tuhan, jagai konsentrasi kami. Aku berdoa tidak ada distraction yang bisa mengganggu kami. Kami mau fokus dengar isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, berkata-katalah. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kita yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes, shalom saudara-saudara, silakan duduk. Senang banget bisa ketemu saudara lagi, semuanya sehat, semuanya sukacita. Yuk kita masuk dalam firman Tuhan. Semuanya siap belajar firman Tuhan lagi? Yes. Kita masih dengan tema Keep the Fire Burning. Sejak bulan Mei kita menggunakan tema ini, Keep the Fire Burning. Ayat emasnya ada di Imamat 6, 12-13, saya akan baca dengan cepat. Api di atas mezbah harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Setiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak kurban keselamatan di sana. Api di atas mezbah harus dijaga tetap menyala, jangan sampai padam. Dalam perjanjian baru Roma 12 ayat 11, janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, 2 minggu lalu sudah saya sampaikan tentang api alami dan juga ada yang namanya api dari sorga atau divine fire. Divine fire. Saya mau ulang sedikit aja. Divine fire kita bisa temukan dalam Alkitab
ada beberapa kali kejadian, ada api yang benar-benar menyambar dari sorga. Nah, kalau natural fire itu kan orang yang bikin ya, manusia yang bikin atau ada sumber minyak, sumber gas. Waktu dikasih api menyala gitu ya. Nah ini kita nggak lagi bilang tentang natural fire, tapi divine fire. 2 minggu lalu sudah saya sampaikan. Yang pertama kita bisa ketemu di Keluaran 3 ayat 2. Waktu Tuhan menampakkan diri kepada Musa di dalam nyala api yang keluar. Yang kedua, pillar of fire, tiang api yang memimpin bangsa Israel berjalan dari Mesir menuju tanah perjanjian. Yang ketiga, consuming the burnt offering, api yang Tuhan kirim melahap korban bakaran yang disediakan oleh Elia. Dan yang berikutnya, Pentekost yang kita rayakan 2 minggu lalu, ada lidah api. Kalau tadi menyambar korban bakaran, waktu lidah api itu hinggap pada murid-murid sebagai tanda bagaimana Tuhan bekerja memenuhkan murid-murid dengan Roh Kudus. Nah, dari 4 hal yang sudah kita bahas 2 minggu lalu kita sudah sampaikan atau sudah sama-sama belajar hal ini. Ada 3 lagi yang belum kemarin saya sampaikan. Jadi ada consuming the burnt offering yang lain. Waktu Tuhan mengirimkan api melahap korban bakaran, waktu Harun dan anak-anaknya ditahbiskan sebagai imam. Ya, jadi waktu Harun dan anak-anaknya ditahbiskan sebagai imam, Musa mempersiapkan korban dan api dari sorga melahap. Fup. Saya ngebayangin ya, di perjanjian lama keren banget gitu ya. Ada api yang melahap dari sorga. Demikian juga 1 Tawarik 21 ayat 26 waktu Raja Daud minta ampun sama Tuhan. Jadi Raja Daud berbuat dosa, dia sombong, menghitung bangsa Israel dan Tuhan marah. Bangsa Israel dihukum dengan penyakit sampar. Nah waktu Tuhan marah, Daud mempersembahkan korban bakaran, minta ampun atas dosanya. Dan Tuhan menerima korban itu sebagai tandanya Tuhan mengirim api. Fup. Nah yang ketiga, waktu Salomo meresmikan bait Allah. Waktu Salomo meresmikan bait Allah, dia mempersembahkan korban bakaran. Dan kalau saudara baca ceritanya dalam 2 Tawarikh 7, saya ngebayangin imam-imam itu sampai nggak bisa masuk ke bait Allah karena kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Dan lagi korban bakarannya disambar oleh api dari sorga. Fup. Nah hari ini Tuhan menggerakkan saya untuk kita membuka wawasan kita, paradigma kita. Kalau 7 hal ini yang secara singkat sudah saya sampaikan tadi, ada kesan api dari sorga itu bicara tentang berkat, ya enggak? Mezbah disambar sama Tuhan, korban bakaran disambar sama Tuhan, bicara berkat, bicara perkenanan, bicara favornya Tuhan. Jadi orang Israel waktu melihat itu, wah kagum. Lagunya tadi, ku kagum hormat akan engkau. Wah kagum, dahsyat ya Tuhan ya. Nah Tuhan menggerakkan saya hari ini, makanya saya senang banget Sony melengkapi gitu ya. Supaya nanti saudara pulang dari sini lengkap pemahamannya. Jadi saya juga merasa lebih senang menyampaikan hal ini. Hari ini kita mau sama-sama belajar memperluas wawasan kita, memperluas paradigma kita. Tuhan itu punya spektrum yang luas.
Tuhan itu punya wajah yang besar. Jadi kalau kita mau kenal Tuhan, jangan cuma dari satu sisi. Begitu banyak orang kecewa karena kenal Tuhannya cuma satu sisi. Jadi hari ini saya mau mengajak kita semua belajar melihat sisi yang lain. Memang khotbahnya terus terang nggak enak didengar telinga. Makanya saya mau sampaikan fasten your seat belt. Duduk yang enak, pasang sabuk pengaman. Yang siap katakan yes. Nah, bicara tentang divine fire, ternyata nggak cuma bicara favor atau perkenanan atau berkat atau hal yang supranatural di mana bangsa Israel berdoa, terus Tuhan menjawab dengan mengirim api. Wah, orang jadi kagum, wes hebat. Nah, tapi hari ini saya sudah ngomong dulu ya, kita mau lihat spektrum yang luas, kita mau lihat angle yang lengkap. Iya enggak? Kalau orang suka fotografi jangan dari satu angle doang dong, dari angle yang bermacam-macam. Nah, kita mau memotret Tuhan lewat angle yang luas. Nah, hari ini tetap bicara divine fire, enggak cuman bicara favor, enggak cuman bicara perkenanan, enggak cuman bicara berkat, tapi saya mau ajak kita melihat divine fire ternyata juga bicara tentang penghakiman, penghukuman. Saya ulang sekali lagi, api dari sorga enggak bicara tentang empowering aja. Empowering itu kan pemberdayaan. Tetapi api dari sorga juga bicara tentang purifying, memurnikan. Nah, kalau bicara memurnikan, bicara purifying, Rasul Petrus dengan jelas mengatakan kalau hidup kita terdiri dari kayu kering, daun kering, habis dilahap. Tapi kalau hidup kita seperti emas, semakin dibakar, semakin mahal harganya. So, saya tidak mau nyindir siapapun, tapi ini khotbah yang juga buat saya, yuk kita ngaca sama-sama. What kind of Christian you are? Nah, kita lihat dulu divine fire yang bicara penghukuman atau penghakiman, setidaknya di dalam Alkitab ada 4. Yang pertama Sodom dan Gomora. Oh, kita udah tahu ceritanya. Dan saya nggak mau terlalu detail di sini. Dikatakan dosa orang-orang di Sodom dan Gomora itu udah sampai hadirat Tuhan. Saya sampai bayangin nih, dosa udah sampai hadirat Tuhan tuh kayak apa? Menjijikannya luar biasa. Sampai Tuhan mengirimkan api dari sorga. Sampai sekarang beberapa jurnal geologi mencatat di daerah Sodom dan Gomora, di daerah Laut Mati itu ditemukan belerang. Dan waktu diteliti, mineral-mineral di Laut Mati itu ternyata bukan berasal dari dunia, bukan berasal dari planet ini. Berarti membuktikan memang ada api dari sorga. Terus yang kedua, hukuman atas Nadab dan Abihu. Nadab dan Abihu ini anak-anaknya Harun, yang tadi kita sudah baca juga sekilas, ditahbiskan menjadi imam. Imam loh, Nadab dan Abihu ini imam. Tetapi dikatakan waktu mereka melakukan kesalahan, ada api dari sorga, bukan membakar korban bakaran, tapi apa yang terjadi? Membakar 2 orang ini sampai gosong, mati. Nah, tadi saya udah kasih tahu ya, hari ini khotbahnya nggak enak didengar telinga, tapi saya punya kewajiban untuk menyampaikan ini supaya kita ngerti. Be very careful with your life. Hati-hati, ngeri nih. Yang ketiga, hukuman atas bangsa Israel yang bersungut-sungut. Jadi dosa yang membuat Tuhan marah, salah satunya adalah complaining. Jadi saudara stop complaining. Kita udah sama-sama belajar berkali-kali kuasa dalam mengucap syukur. Tuhan senang banget waktu kita mengucap syukur. Dan salah satu
kunci untuk bisa mengucap syukur adalah appreciate every little things. Menghargai hal-hal kecil. Kita ini udah lupa. Masih bisa makan, masih bisa minum. Hargailah gitu loh. Jangan komplain, aduh nanti sekolahku gimana, kerjaanku gimana, masa depanku gimana. Nanti sore terjadi apa aja kita nggak tahu kok, mikirinnya 10 tahun lagi sih. Terus udah gitu complaining. Dan saya udah pernah sampaikan, generasi ini kita semua kan masih muda. Saya juga masih muda kan. Generasi ini udah terlalu banyak term yang baru. Kalau dulu ada middle life crisis, tapi generasi ini ada quarter life crisis. Umur 25-20-an tahun udah pada stres. Ngapain sih stres? Stop complaining. Karena contohnya jelas, bangsa Israel bersungut-sungut, api dari sorga menghajar perkemahan orang Israel. Hush! Nah kita nggak mau kan hidup kita disambar api hukuman. Jadi nggak usah complaining. Orang yang bersuka cita, orang yang mengucap syukur, itu Tuhan suka. Tapi kalau dikit-dikit komplain, dikit-dikit, aduh kok begini sih, aduh kok begini sih, aduh kok begini sih, nanti aku gimana, itu berarti kita meragukan kemahadahsyatan Tuhan. Makanya Tuhan marah. Yang keempat, kita tahu cerita ada Korah, Datan, dan Abiram dari suku Lewi, dan ada 200 pemimpin bangsa Israel yang berontak terhadap Musa. Mereka menganggap mereka bisa memimpin lebih baik. Mereka merencanakan kudeta terhadap Musa. Dan apa yang terjadi? Tuhan mengirimkan api membakar mereka. Fuap! Nah hari ini kita mau lihat Tuhan baik, yes, saya mengalami, saya menikmati kebaikan Tuhan. Tapi hari ini saya juga perlu menunjukkan kepada saudara-saudara semua, bukan cuman God is good atau God is so good, tapi God is a consuming fire. Kalau di sosial media sempat rame, wah Tuhan itu baik, Tuhan itu kasih, nggak mungkin menghukum anak-anaknya. Oh saya mau ngomong, lu baca Alkitabnya nggak lengkap. Karena di Alkitab jelas mengatakan salah satu sifat Tuhan, selain kebaikannya, selain kasihnya, ternyata Allah kita juga adalah Allah yang menghanguskan, consuming fire. Nah, hari ini kita mau belajar Allah api yang menghanguskan. Kita lihat beberapa ayat, Ulangan 4 ayat 24. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Allah kita tuh Allah yang pencemburu. Jadi kalau kita sudah ngaku bahwa Yesus Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan satu-satunya. Ingat, Allah kita Allah yang pencemburu. Tidak boleh ada yang lain selain Allah. Tidak boleh ada yang menjadi prioritas kita selain Allah. Mungkin saudara-saudara ngomong, aman pastor, saya tidak punya patung, saya tidak punya berhala, tidak punya jimat. Oh puji Tuhan kalau jawabannya begitu. Tapi seringkali orang Kristen lupa. Berhala, jimat itu bukan cuman yang kita sembah. Tetapi berhala atau jimat adalah sesuatu yang kita pikirkan. Salah satu contoh berhala atau jimat yang orang Kristen gak ngeh adalah masalah. Saya ulang ya, salah satu contoh jimat atau berhala yang seringkali orang Kristen lupa adalah masalah. Kenapa saya berani ngomong begitu? Kalau saudara mikirin masalah,
lebih daripada kedahsyatan Tuhan, berarti masalahmu itu jimatmu, berhalamu. Sering kan, aduh Tuhan. Padahal kita sering nyanyi loh, aku punya Tuhan yang besar. Tapi masih mikirinnya masalah, masih mikirinnya masa depan. Bukannya gak boleh mikir masa depan ya. Tapi ingat, jangan sampai mengalahkan prioritas kita atas Tuhan. Dan itu membuat Tuhan marah loh. Dan tema khotbah hari ini adalah consuming fire. Yang kedua, contoh yang kedua, orang Israel senang banget ada Allah yang menghanguskan musuh-musuhnya. Jadi nggak usah takut karena Tuhan bisa menghanguskan musuh-musuh orang Israel. Dan saya juga percaya Tuhan bisa menghanguskan, menghalau, membinasakan orang-orang yang mencoba berbuat tidak baik terhadap kita. Orang Kristen suka pakai ayat itu. Kalau Allah di pihakku, siapa lawanku? Tidak ada. Enggak salah, bener. Cuma saya hari ini mau mengajak kita berpikir. Kalau Allah di pihakku, siapa lawanku? Tidak ada. Pertanyaannya gini, kita sudah di pihaknya Tuhan belum? Gitu dong. Makanya saya pengen menularkan, jadilah orang yang suka berpikir. Jangan telan bulat-bulat, telan mentah-mentah. Kalau Allah di pihakku, siapa lawanku? Tidak ada. Wah, kita jadi sembarangan hidupnya. Aku mau ini, aku mau itu, karena Allah di pihakku. Pertanyaannya, kita di pihak Allah enggak? Nah, kalau hidup kita nabrak-nabrak, babak belur, jangan nyalain Tuhan. Introspeksi diri. Kita sudah di pihak Tuhan belum? Kita sudah melakukan yang menjadi maunya Tuhan belum? Nah, kalau kita sudah di pihaknya Tuhan, kita sudah melakukan yang menjadi maunya Tuhan, ayat ini akan kita alami. Tuhan akan menghalau musuh-musuh kita. Tapi kalau ternyata kita belum di pihaknya Tuhan, belum melakukan yang Tuhan mau, terus hidup kita babak belur, ya enggak salahnya Tuhan dong. Ya mengerti kata Yes. Mantap, semangat Yes. Saya ketemu ayat ini saya kaget loh. Mazmur 18, 25, 26, 27. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku. Sesuai kebenaranku Tuhan membalas. Jadi kalau kita hidup benar, ya dapat yang benar. Benar kan? Gitu kan? Sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Benar, kalau kita suci, kita kudus, kita benar, Tuhan akan melakukan yang benar, yang baik, yang suci, yang kudus. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau huruf besar berlaku belat-belit. Kaget nggak dapat ayat ini? Jadi kalau di sosial media sering ngomong Tuhan itu baik, Tuhan itu kasih, nggak mungkin menghukum. Oh, lu baca dulu ayat ini. Jadi kalau selama ini kita merasa hidup berat banget ya, aduh susah banget, doa kayaknya nggak dijawab-jawab, boro-boro dijawab, didengar juga enggak kayaknya, kita doa kencang-kencang mentok plafon kayak main pingpong, cetok. Waduh kok balik lagi. Nah ayat ini membuat saya ngaca. Saya pakai kata-kata saya ya, tapi sebenarnya buat kita semua. Kalau selama ini ada yang berasa Tuhan kok susah banget ya dihubungin. Miss call melulu, WA dicuekin, centang satu terus, kok gak dijawab ya WA gue. Ngaca. Mungkin, sekali lagi saya ngomong, mungkin kita hidupnya masih bengkok. Karena ayatnya jelas ngomong apa? Orang yang bengkok
Respon Tuhan apa? Respon Tuhan terhadap orang bengkok apa? Belat-belit. Hati-hati. Jadi kalau selama ini, aduh kok Tuhan kayaknya susah dihubungin ya. Ya kita ngaca hari ini. Mungkin gue masih bengkok nih. Saya nggak nyindir siapapun ya. Kita belajar sama-sama. Yuk ngomong, belajar sama-sama. Jadi orang yang lebih benar. Kan mau level up. Ya enggak? Ngomong kanan kiri, level up. Kita lihat Allah api yang menghanguskan lagi, Ibrani 12 ayat 29, jelas mengatakan sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Consuming fire. Waduh. Ngeri loh. Nah, saya mau menularkan ini kepada kita semua. Kalau baca ayat, yuk kita baca ayat sebelumnya, ayat setelahnya. Ayat sebelumnya, wah bikin saya tambah ngeri lagi. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi Ibrani 12 ayat 29 waktu Tuhan ngasih statement Allah kita adalah Allah yang menghanguskan, konteksnya ternyata lagi ngomong soal ibadah. Dan di situ dikatakan ibadah dengan cara yang berkenan kepada Tuhan dengan hormat dan takut. Sekali lagi ya, saya nggak nyindir siapapun. Jadi kalau ada yang merasa tersindir, bersyukurlah. Kenapa? Karena Tuhan lagi bicara sama saudara. Karena saya lagi nggak nyindir siapapun. Ngomongnya apa? Ibadah itu harus dengan cara yang berkenan kepada Tuhan dengan rasa hormat dan takut. Kenapa? Karena di situ dikatakan apa? Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi kalau ada yang tidak suka mengucap syukur itu kan. Terus ibadahnya tidak dengan cara yang berkenan kepada Allah. Ibadah dengan cara tidak hormat, tidak takut, tidak gentar. Tuhan menunjukkan pribadi sebagai apa? I am the consuming fire. Nah kita ngomong ibadah dulu, 2 minggu lalu dan beberapa minggu sebelumnya saya sudah sampaikan. Ibadah itu ada 2 macam. Ibadah secara luas bicara tentang hidup kita. Karena itu saudara oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah dalam arti luas adalah seluruh hidup kita. Hiduplah yang benar, hiduplah yang kudus, hiduplah yang takut akan Tuhan. Itu ibadah yang sejati. Jadi kalau hidup kita nih gak benar, hidup kita gak kudus, hidup kita gak jadi berkat, apa tadi? Tuhan akan menghampiri kita as a consuming fire. Dan kita gak mau. Kita tidak mau itu terjadi. Benar gak? Makanya hiduplah yang benar. Hiduplah yang benar. Sekali lagi saya ngomong. Hiduplah yang benar. Lagi main, lagi berkomunitas, lagi kerja, lagi sekolah, bahkan lagi di kamar mandi sekalipun, hidup yang benar. Dan saya katakan sekali lagi,
buat orang yang hidupnya tidak benar, Tuhan akan menampilkan pribadinya sebagai consuming fire. Dan sekali lagi saya ngomong, kita tidak mau hal itu terjadi. Enggak mau. Nah, itu ibadah dalam arti yang luas. Saya ajak kita masuk dalam ibadah dalam arti yang sempit. Ibadah dalam arti yang sempit apa? Ya kayak hari ini yang kita lakukan nih loh. Ibadah nih loh. Next Yan. Imamat 10, 1-2, Nadab dan Abihu, anak-anak Harun, dia itu imam loh. Dia itu imam. Tetapi dia melakukan, tuh yang saya kasih warna lain. Dia melakukan apa? Yang tidak diperintahkan Tuhan kepada mereka. Jadi pastikan kita sebagai anak-anak Tuhan, pastikan saudara-saudari yang melayani Tuhan tidak melakukan yang tidak diperintahkan Tuhan. Khotbahnya tambah keras. Oh iya, nggak apa-apa biar tambah benar. Karena saya tidak mau ada satupun di antara kita yang berhadapan dengan Tuhan as a consuming fire. Ya mengerti kata Yesus. Dan saya ngomong lagi, bukannya pengen jadi cepat tua ya, nggak mau, saya nggak mau cepat tua, beneran. Tapi sebagai bapak rohani, walaupun kita masih sepantaran nih, ya dong. Tapi sebagai bapak rohani, saya punya kewajiban kasih tahu. Habis ini jangan panggil om ya, jangan please. Kita masih sepantaran. Next. 2 Samuel 6 ayat 5, 6 dan 7. Saya cerita aja. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan, diiringi segala alat musik dari kayu sanobar, kecapi, gambus, rebana, kerincing, simbal. Waduh, ini lagi ibadah nih. Sukacita. Wah, yes. Yes. Kalau di zaman modern sekarang, Daud ini WL. Gitu ya San? Boleh saya ngomong gitu ya? Sony sedang mengajak kaum Israel menari-nari. Jempolnya mana? Jempol. Kayak tadi kan. Wah keren. Diiringi musik, kayu sanobar, kecapi, gambus, rebana, kerincing, simbal. Mereka sambil nari-nari, tabut perjanjian itu diarak. Tabut perjanjian itu representasi hadirat Tuhan. Diarak. Saya percaya saudara familiar dengan cerita ini ya. Karena banyak yang nanya juga. Nah, tabut Allah, tabut perjanjian yang lagi diarak itu tiba-tiba mau jatuh. Mau jatuh. Dan ada seorang yang namanya Usa menjaga supaya tabut Allah itu tidak jatuh. Dia pegang tabut itu. Motivasinya benar gak? Motivasinya baik gak? Baik. Bertahun-tahun saya baca ini gak ngerti loh. Kenapa ya? Kenapa nih Usa nih? Kurang baik apa dia? Tabut Tuhan mau jatuh dia pegangin supaya gak jatuh. Tapi ayat 7, murka Tuhan menyala-nyala terhadap Usa. Waduh, ngeri ya. Allah menewaskan dia di sana karena kesalahan itu. Demikianlah ia mati di sana dekat tabut Allah. Coba salah apa Usa? Nah, bertahun-tahun saya tadi cerita, bertahun-tahun saya nggak ngerti. Aduh, ngeri banget ya. Ngeri. Nah setelah belajar, akhirnya setelah baca, belajar, diskusi sama teolog-teolog yang hebat itu, jawabannya ternyata sederhana. Usa tidak tahu kebenaran.
yang boleh menjamah tabut Tuhan hanya orang Lewi. Hanya imam. Ini bicara tentang divine appointment. Kalau kita tidak mendapatkan penugasan, don't you dare, jangan berani-berani. Oh, maksudnya baik kok. Motivasinya benar kok. Hati-hati loh. Karena divine assignment come together with anointing. Penugasan ilahi bersamaan dengan pengurapan. Kalau kita tidak ditugaskan, don't you dare. Hati-hati loh. Walaupun ngomongnya, tujuannya baik, motivasinya baik. Ingat loh, gak semua orang melakukan pelayanan yang sama. Tidak semua orang dipercaya melakukan pelayanan yang sama. Anointing comes with responsibility. Pengurapan datang bersamaan dengan tanggung jawab. Contoh ya, saya nggak nyindir siapapun, beneran contoh. Karena ini contoh yang paling gampang. Beberapa minggu lalu saya mendoakan fuel leaders. Misalnya ada orang yang merasa lebih dekat dengan orang, lebih bisa menarik hati, terus membuat fuel yang lain. Hati-hati loh, hati-hati loh. Kenapa? Assignments come together with anointing. Mungkin secara personality ada orang yang bisa ngumpul-ngumpulin orang. Tapi kalau tidak diurapi Tuhan, jangan coba-coba. Dia mengerti kata Yesus. Tapi seperti tadi saya ngomong, kita melihatnya dari angle yang lengkap, sudut yang lengkap. Kalau yang tidak dipilih, apapun ya, nggak cuma fuel leader, semua pemusik, singers, tamborin, WL, pengkhotbah, semua lini pelayanan. Kalau yang ditunjuk, hati-hati loh. Kenapa? Kita nggak dapat assignment itu. Tapi yang lagi ditunjuk, yang lagi ditugaskan, hati-hati juga. Kenapa? Karena kalau kita tidak melakukan dengan baik, ingat, comes with responsibility. Jadi kalau kita kasih kepercayaan, terus kita mengabaikan, ingat, berurusannya bukan sama Ricky, berurusannya bukan sama saya, berurusannya sama Tuhan. Hati-hati. Contoh ya Son, hari ini tadi pagi Sony ngomong sama saya lagi flu, lagi serak. Tapi karena pelayanan dia tetap mau. Nah itu contoh yang baik. Jadi jangan udah ada tugas, terus jerawatan doang gak mau pelayanan. Ngeri loh. Kita dealingnya bukan sama gereja, kita dealingnya sama pendiri gereja. Kita berurusannya sama yang mendirikan gereja.
bicara tentang spiritual assignment. Cerita yang terakhir untuk hari ini. Samuel ngomong sama Saul, kamu tunggu dulu ya, nanti kita akan membakar korban bersama-sama. Saul gak sabaran. Padahal dia raja loh. Dia raja. Dia gak sabaran. Samuelnya kagak datang-datang. Apa yang dilakukan oleh Saul, dia lakukan itu sendiri. Dia persembahkan korban bakaran itu. Dan dia bangga. Waktu Samuel datang, dia bangga banget, dia ngomong sama Samuel. Samuel kemana aja lo? Gue udah lakukan sendiri. Apa jawaban Samuel? Sungguh bodoh tindakanmu itu. Kenapa sih? Kan dia raja. Iya, dia diurapi menjadi raja. Tetapi yang Tuhan tugaskan menjadi nabi bukan Saul. Yang ditugaskan menjadi nabi siapa? Samuel. Dan dia sudah melanggar itu. Saudara bisa baca ceritanya. Karena kejadian ini. Kan mestinya kalau raja penerusnya anaknya kan. Tapi karena kejadian ini Tuhan marah. Tuhan berkata, keturunanmu tidak akan melanjutkan engkau. Tapi kerajaan Israel akan kuberikan kepada orang lain. Nah, hari ini kita sama-sama belajar ya. Saya juga belajar. Saya ngeri. Kalau saya lagi diundang jadi pembicara di gereja lain, saya harus tahu saya adalah pembicara tamu. Saya bukan gembalanya. Jadi kalau ada apa-apa, wah walaupun mungkin hatinya membara nih, saya ngomong sama diri saya sendiri, ingat kamu bukan gembala di tempat ini. Don't you dare. Ada tugas-tugas pengembalaan yang tidak boleh saya ambil alih. Itu urusan gembalanya. Kita harus ngerti yang namanya spiritual assignment. Kita harus ngerti yang namanya penunjukan ilahi. Dan kita tidak boleh langgar. Kesimpulannya 2 aja. Sambil WL singers pemusik boleh mempersiapkan diri. Nomor 1, waktu kita belajar tentang God is a consuming fire, kita harus selalu hati-hati, beneran nih hati-hati dalam hidup ini. Jaga kekudusan, hidup benar, berkenan kepada Tuhan. Hati-hati banget. Beneran ya, saya ngomong nih, yuk kita hati-hati dengan hidup ini. Kita mau menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan sampai akhir. Godaannya memang banyak, tapi hari ini kita udah belajar sama-sama. Bukan cuma saudara, saya juga belajar nih, hati-hati. Nomor 2, dalam beribadah, dalam melayani, beribadah dan melayani dengan sungguh-sungguh, dengan rasa takut, hormat, gentar kepada Tuhan. Jangan main-main. Saya ingetin ya, saudara-saudara gak lagi berurusan sama Ricky, gak lagi berurusan sama David, gak lagi berurusan sama saya. Waktu kita sedang melayani, kita sedang berurusan dengan Gembala Agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tidak mau Tuhan hadir dalam hidup kita as a consuming fire. Kita mau menikmati kasih Tuhan, kebaikan-kebaikannya,
Kita udah baca ayatnya tadi. Kalau kita mau menikmati kebaikan kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan. Pemazmur ngomong apa tadi? Tuhan menilai kita berdasarkan kebenaran kita. Oleh karena itu, saya mau ajak kita semua, yuk hidup benar, sungguh-sungguh sama Tuhan. Amin. Mau? Amin. Yuk kita berdiri sama-sama. Ucapan syukur yang gak habis-habisnya Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu. Engkau menata hidup kami supaya kami jadi lebih baik lagi. Bahkan aku melihat betapa Engkau mengasihi Hope Church. Dari tahun ke tahun Engkau semakin membawa kami menjadi anak-anak-Mu yang semakin berkenan kepada Tuhan, semakin melekat sama Tuhan, semakin tahu apa yang menjadi maunya Tuhan. Itu yang menjadi doa kami, kerinduan kami. Kami rindu untuk jadi besar, kami rindu untuk diberkati, tetapi nomor satu, kami rindu untuk tetap berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir. Kehadiran kami enggak sia-sia. Every single person diberkati Tuhan. Apapun yang kami bawa hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang tahu hidup kami. Setiap hidup kami tidak ada yang tersembunyi. Apapun yang menjadi masalah kami, menjadi handicap kami, menjadi barrier kami, Engkau yang tahu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah mencobai kami lebih daripada kekuatan kami. Kekuatan-Mu yang supranatural, Allah yang besar, yang akan terus memampukan kami untuk boleh terus berjalan dari satu puncak kemenangan kepada puncak kemenangan yang lain, dari satu berkat kepada berkat yang lain. Dan kami percaya Engkau membawa kami dari satu glory kepada glory yang lain. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati anak-anak-Mu yang sudah melayani. Pakai hidup mereka makin dahsyat lagi. Apapun yang kami lakukan buat Tuhan, gak ada yang percuma, gak ada yang sia-sia. Terima kasih Bapa untuk saudara-saudara kami yang baru hari ini datang. Kau juga berkati Tuhan. Kami mau bertumbuh bersama, melayani Tuhan bersama. Kami mau berakar terus di dalam Tuhan, bertumbuh, berbuah lebat bersama dengan Tuhan, dan kami jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Dan sekarang kami diberi kesempatan untuk memberikan yang terbaik dari segala yang terbaik Engkau berikan. Engkau yang berkati tangan-tangan yang memberi, baik secara cash maupun secara e-giving. Engkau berkati apapun yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Untuk tangan-tangan yang mengelola persembahan ini Engkau juga berkati. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kita yang siap untuk memberi sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami sungguh diberkati. Kami sungguh menikmati lawatan Tuhan. Engkau mendidik kami, mengajar kami, sekaligus Engkau membelai kami dengan lembut. Yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah sudah dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang susah sudah dihiburkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hari ini kami beroleh pengharapan-pengharapan yang baru di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa sekali lagi untuk yang sudah hadir, Engkau memberkati Tuhan. Dan untuk yang sudah melayani Engkau berkati, yang sudah memberi persembahan Engkau berkati. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, Engkau berkati semua kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mau terus on fire dalam melayani Tuhan, sungguh-sungguh setia. Karena kami tahu Tuhan, kami hidup di masa-masa terakhir. Dan kami mau menjadi anak-anak-Mu yang berkenan sampai akhir. Kami mau menyelesaikan pertandingan dengan baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Dan sebelum melakukan segala kegiatan aktivitas kami, biar sekali lagi Tuhan Engkau mencurahkan berkat-berkat-Mu. Saudara dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama dengan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan
Amin. Tuhan Yesus berkati. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur.